Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kelvin Tiku Padang, NIM 4522041069, Prodi Teknik Sipil B. Pada saat ini, saya akan membahas materi tentang sifat-sifat zat cair. Sifat zat cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Berikutnya, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Berikutnya, dapat dianggap tidak termampatkan dalam kurung incompressible. Berikutnya, mempunyai viskositas dalam kurung kekantangan. Berikutnya, mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Berikut adalah gambaran sifat-sifat zat cair pada tekanan atmosfer. Gambarannya seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang rapat massa RHO sama dengan P. Rapat massa adalah massa fluida persatuan volume pada temperatur tekanan tertentu. Untuk air, P sama dengan 1000 kg per meter kubik pada T sama dengan 4 derajat Celcius. P sama dengan 998 kg per meter kubik pada tekanan 20 derajat Celcius. Udara P sama dengan 1,2 kg per meter kubik pada T sama dengan 20 derajat Celcius. Kondisi tekanan standar air laut P sama dengan 1010 sampai 1030 kg per meter kubik. Laut mati sama dengan 1200 kg per meter kubik. Satuan kilogram per meter kubik SI atau kgm dalam kurung MKS diskeneti Courant sama dengan arus akibat perbedaan rapat massa pada muara sungai. Rumus rapat massa, di mana P sama dengan M dibagi V, dengan P adalah rapat jenis, M adalah massa, V adalah volume, dan satuannya sebagai kilogram, meter kubik, dan seterusnya. Kita masuk ke berat jenis. Gamma sama dengan Y. Berat suatu benda adalah hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. Kemudian T sama dengan 4 OC dan tekanan atmosfer Y air sama dengan 9,81 kN per meter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Berikutnya, berat jenis adalah perbandingan antara berat benda dalam kurung W dan volume benda dalam kurung V. Rumus berat jenis sebagai berikut gambarannya, di mana Y sama dengan W dibagi V sama dengan mg dibagi V dengan PG. Y adalah gamma, W atau F adalah berat, V adalah volume, M adalah massa, dan P adalah rapat massa. Kita masuk ke rapat relatif. Satuannya adalah S. Rapat relatif adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat dan rapat massa air.
Rapat relatif merupakan perbandingan antara berat jenis dalam kurung atau rapat massa suatu zat cair dengan berat jenis dalam kurung rapat massa air murni pada temperatur 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Rumus rapat relatif, mana S sama dengan P zat cair dibagi P air sama dengan Y zat cair dibagi Y air murni. Kemampuan zat cair. Kemampuan zat cair adalah perubahan dalam kurung pengecilan volume karena adanya perubahan dalam kurung penambahan tekanan. Kemudian, penting saat terjadi pada perubahan tekanan mendadak khususnya terjadi perubahan temperatur. Kemudian, perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan terhadap volume awal dalam kurung dikenal sebagai modulus elastis sama dengan satuan E. Nilai E dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Rumusnya adalah dimana K sama dengan negatif dP per dV bagi V. K adalah kemampatan zat cair, V adalah volume, P adalah tekanan. Kemudian kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair adalah sifat dari fluida untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kekentalan disebabkan karena kohesi antara partikel fluida. Untuk fluida ideal dianggap tidak mempunyai kekentalan. Rumusnya adalah seperti ini. Ada tegangan geser, ada kekentalan, ada laju tegangan geser. V sama dengan kekentalan kinematik, U sama dengan kekentalan dinamik, B sama dengan rapat massa, V sama dengan kekentalan dinamik dibagi dengan rapat massa. Kemudian kita masuk ke tegangan permukaan atau sigma. Molekul-molekul zat cair di bawah permukaan zat cair mempunyai gaya tarik yang sama ke segala arah dalam kurung seimbang. Kemudian, tetapi bila pada permukaan antara zat cair dan udara atau antara zat satu dengan lainnya, gaya tarik ke atas atau ke bawah tidak setimbang. Kemudian, ketidaksetimbangan tersebut menyebabkan molekul-molekul pada permukaan melakukan kerja dalam kurung tension untuk membentuk permukaan zat cair. Kemudian, kerja yang diperlukan untuk melawan gaya tarik ke bawah tersebut dikenal dengan tegangan permukaan dalam kurung surface tension yang sama besar di semua titik. Kemudian di dalam bidang teknik, besarnya gaya tegangan permukaan sangat kecil sehingga biasanya dapat diabaikan. Kapilaritas. Gambaran kapilaritas ini ada air dan raksa. Kohesi sama dengan gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang satu jenis. Sedangkan adhesi sama dengan gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis atau tergantung dari zat cair dan permukaan zat padat. Kapilaritas sama dengan zat cair akan naik akibat kohesi, adhesi,
dan sebaliknya. P adalah keliling tabung, A adalah luas tabung, Q adalah tegangan permukaan, Y sama berat jenis air, R sama dengan jari-jari tabung, H sama dengan kenaikan kapiler. Tekanan uap. Zat cair yang terbuka pada gas akan mengalami penguapan. Kemudian penguapan akan terjadi sampai tekanan di atas zat cair di bawah tekanan uap jenuh zat cair. Gambarannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Suatu tangki berisi zat cair dengan massa 1400 kg dan volume 0,952 meter kubik. Hitung rapat massa, berat jenis, dan rapat jenis zat cair. Jawabannya adalah rapat massa, rumusnya P M dibagi V 1400 dibagi 0,952 sama dengan 1470,5 kg per meter kubik. Berat zat cair F, MA atau W sama dengan Mg sama dengan 1400 kali 9,81 sama dengan 13,73. Berat jenis Y, W dibagi V 13,73 dibagi 0,952 sama dengan 14,42 kN per meter kubik. Rapat relatif P zat cair dibagi P air dengan 1470,5 dibagi 1000 sama dengan 1000,470. Sekian dari saya. Terima kasih.